Strategi penerapan harga. Dalam memilih strategi harga yang benar adalah suatu hal yang penting bagi konsumen. Misalnya konsumen memandang harga sudah tepat, maka mereka akan datang ke toko di kemudian hari. Strategi penerapan harga terdapat dua strategi yang dapat digunakan retail modern yang terdiri dari penerapan harga tinggi atau rendah dan penerapan harga rendah setiap hari. Yang pertama yaitu penerapan harga tinggi atau rendah. Ada sebagian berpendapat tentang strategi harga tinggi atau rendah menurut Utami dimengerti sebagai penerapan harga diskon sementara kepada segmen produk barang khusus. Strategi kebanyakan diterapkan untuk sebagian masa dan yang akan datang, serta menyertakan minggu-minggu dengan harga normal. Sering juga retail menerapkan istilah harga promosi, mengingat kebijakannya dilakukan dengan menggunakan harga spesial yang biasanya berasal dari potongan harga dari pabrik atau kesepakatan khusus. Yang kedua yaitu penerapan harga rendah tiap hari. Ada beberapa pengertian tentang EDLP bahwa penawaran harga rendah yang menarik adalah konstan dalam jangka waktu yang lebih lama. Harga tersebut memang lebih rendah dibandingkan dengan harga normal akan tetapi tidak serendah pada saat munculnya harga diskon. Strategi penerapan harga seperti ini memungkinkan bahwa konsumen selalu berpikir bahwa harga barang yang dijual selalu murah. Dan juga menurut Utami bahwa strategi penerapan harga rendah tiap hari memiliki keunggulan relatif dibandingkan strategi penerapan harga tinggi rendah. Antara lain, A. Berkurangnya perang harga. B. Berkurangnya iklan. Penerapan strategi LP menghasilkan tren harga stabil di pasar. C. Mengurangi kelebihan persediaan dan meningkatkan manajemen persediaan. Yang selanjutnya yaitu penerapan harga EDLP tidak bisa dilakukan, membutuhkan hubungan yang baik dengan pemasok sehingga menghasilkan kerjasama yang saling menguntungkan. Secara umum ada 5 strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra harga eceran. Yang pertama, menawarkan harga-harga atraktif pada merek-merek dan barang-barang yang berpenampilan menarik. B. Memberikan poin-poin harga pada masing-masing kategori beberapa milik merek pribadi. C. Menarik pembeli dengan memikirkan dengan cara menerapkan harga diskon yang tampak jelas dan unik atau terbatas. D. Menawarkan wadah ekonomis dan ukuran besar. E. Mengomunikasikan harga rendah setiap hari untuk menyeimbangkan kreativitas harga. Dan juga dalam pasar eceran sekarang terdapat 2 strategi penerapan harga yang berlainan, yaitu 1. Penerapan harga rendah tiap hari yang menekankan kontinuitas harga retail pada level antara harga non-obral reguler dan harga obral diskon besar pesaing retail. B. Strategi penerapan harga tinggi atau rendah, di mana retail menawarkan harga yang kadang-kadang di atas EDLP pesaing. Sedangkan strategi HLP seringkali dipilih untuk diimplementasikan dengan memanfaatkan sebagai berikut. A. Barang dagang yang memiliki berbagai pasar. B. Obral penciptaan kegairahan atau keasikan berbelanja. C. Obral menggerakkan barang dengan melalui implementasi strategi HLP dengan melakukan obral maka barang dagangan yang termasuk dalam kelompok slow moving kemungkinan dapat terjual dalam acara obral tersebut. D. Penekanan terhadap mutu atau kualitas barang dagangan. Kemudian ada strategi penerapan harga berdasarkan jenis produk. Yang pertama yaitu penerapan harga berdasarkan pendekatan biaya, yang merupakan cara paling umum yang banyak digunakan oleh perusahaan dengan menerapkan harga jual berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk dan menambahkan suatu persentase tertentu sebagai labanya. Yang kedua yaitu penerapan harga berdasarkan pendekatan kebutuhan atau permintaan. Menurut Jaslim Saladin, yaitu penerapan harga dengan pertimbangan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu penerapan harga berdasarkan pendekatan pesaing.
yang merupakan penerapan harga yang didasarkan kepada harga yang diterapkan oleh pesaing. Hal ini dilakukan terutama untuk produk-produk yang bersifat homogen. B. Pendekatan penetapan harga. Perusahaan dapat mempraktikkan 3 metode pendekatan dan menetapkan harga suatu produk. Di antaranya penetapan harga impas atau biaya, penetapan harga yang berorientasi pada permintaan dan penawaran, dan penetapan berdasarkan pesaing atau pasar. 1. Penetapan harga impas. Metode penetapan harga yang berorientasi pada biaya yaitu harga ditentukan dengan penambahan persentase tetap kepada biaya. Retail menetapkan harga dengan cara menambah biaya perolehan produk per unit dengan semua biaya operasional dengan besarnya laba yang diinginkan. 2. Penetapan harga yang berorientasi pada permintaan menetapkan harga didasarkan pada perkiraan kemauan pelanggan yang dilakukan dengan melihat perubahan perilaku belanja pelanggan pada kondisi harga yang berbeda. Kemudian dipilih harga yang merujuk pada tingkat harga yang ingin dicapai retail. Penetapan berdasarkan pesaing. Menetapkan harga didasarkan pada pesaing, di mana harga dapat ditetapkan di bawah, di atas, atau sama dengan pesaing. C. Upaya membangun reputasi harga. Terdapat 5 aktivitas yang dapat mendukung dibangunnya reputasi harga bagi sebuah retail. Pertama, mengubah harga pada setiap hari. Reputasi harga yang baik akan terbangun jika retail sangat memperhatikan perubahan harga untuk setiap unit yang dijual dalam rak dengan selalu merubah harga yang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh retail. Kedua, komunikasi harga. Retail harus menghargai komunikasi terhadap pelanggan tentang informasi harga yang ditetapkan retail untuk setiap unit barang dagangan. Ketiga, harga promosi. Secara konsisten melakukan promosi harga untuk unit-unit barang dagangan tertentu. Keempat, harga per unit. Retail harus mengkomunikasikan harga per unit barang dagangan pada pelanggan. Kelima, pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Pemahaman pelanggan terhadap nilai unit barang dagangan akan sangat membantu dalam memahami penetapan harga oleh retail terhadap unit barang dagangan tersebut. Penetapan harga untuk meningkatkan penjualan retail. Terdapat 3 strategi untuk meningkatkan penjualan tanpa menggunakan diskriminasi harga antara lain. 1. Penetapan harga termurah. Retail menetapkan harga lebih rendah, ladder pricing, dilakukan untuk meningkatkan arus lintas pelanggan atau untuk meningkatkan penjualan produk perlengkapan atau komplementer. Beberapa retail bahkan menetapkan loss ladder, yaitu dengan menjual unit tertentu di bawah biaya yang seharusnya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia yang menetapkan produk-produknya dengan harga di bawah normal, bahkan tidak mendapatkan margin keuntungan sama sekali. Hal ini dilakukan untuk membangun cita sebagai penetap harga termurah. 2. Penetapkan lini harga. Retail menawarkan sejumlah poin harga terbatas yang ditentukan sejumlah dalam suatu klarifikasi. Manfaatnya bagi pelanggan dan retail adalah untuk menyingkirkan kebingungan yang muncul dari pilihan harga ganda. Sedangkan bagi retail, tugas merchandise sederhanakan sehingga memberi fleksibilitas kepada pembeli dan dapat mengarahkan pelanggan untuk trade up ke suatu model yang lebih mahal. 3. Penetapan harga ganjil. Praktik pemakaian suatu harga yang berakhir dalam jumlah atau bilangan ganjil, khususnya 9. Hal ini mempunyai sejarah yang panjang untuk produk yang sensitif harga. Banyak retail membulatkan ke bawah pada bilangan 9 terdekat untuk menciptakan harga mencapai harga 19900, merupakan nilai harga yang lebih murah bagi konsumen dibandingkan dengan harga 200.000.